Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Benar. warahmatullahi Ya, Bu. Baik, terima kasih. Selamat datang di kelas representasi pengetahuan untuk semester ganjil 2024-2025 ini. Pada pertemuan hari ini, saya hanya ingin perkenalan dulu dan sedikit memberikan materi terkait pengantar representasi pengetahuan agar kalian lebih kebayang apa sih yang akan kita pelajari di kelas ini dalam satu semester ke depan. Perkenalkan, nama saya Gia. Gia Septiana Wulandari panjangnya, tapi kalian bisa panggil saya Gia. Eh, Kantor saya di TWLT, tapi mungkin karena teman-teman ini PJJ, kalian akan lebih sering mengkontak saya melalui email giaseptiana@telkomuniversity.ac.id ataupun melalui Telegram di Gia Wulandari. Kalau misalnya kalian ada feedback terkait perkuliahan saya dan ingin menyampaikan secara anonim, kalian bisa mengirim feedback di link di bawah ini. Untuk slide ini pun saya sudah upload di LMS, jadi untuk teman-teman bisa bisa download slide ini di LMS ya. Kemudian selama satu semester ke depan, kita akan berinteraksi di kelas representasi pengetahuan, kelas IF 45 GAP PJJ. Untuk jadwalnya sendiri, defaultnya itu jam 10.30, tapi di sini tipe kelasnya online, dan pertemuan sinkronus hanya akan dilakukan di pekan ini. Sisanya secara default itu adalah online asinkronus. Tapi kalau misalnya kalian merasa membutuhkan pertemuan sinkronus lagi, boleh di-request saja. Nah, untuk mata kuliah ini, kita masuk di PLO 12, PLO terakhir, itu terkait kemampuan menerapkan teknologi terkini dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas. Sebenarnya semua mata kuliah pilihan itu nanti masuknya ke PLO ini. Kemudian ada 3 sub CLO. Mungkin di semester sebelumnya kalian mengenalnya itu sebagai CLO ya. Cuman di sini kita di kurikulum baru kita menamakannya sebagai sub CLO. Yang pertama itu kalian diharapkan untuk dapat mampu merepresentasikan pengetahuan tentang domain secara formal dengan description logic. Dan di sub CLO 2 itu kemampuan kalian untuk menerapkan prinsip link data. Dan yang ketiga itu terkait kemampuan kalian dalam menerapkan solusi ontologi untuk membangun sebuah proyek semantik web. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan di perkuliahan ini. Ini harusnya sub CLO ya, maaf, masih yang lama. Di sub CLO 1 itu intinya terkait bagaimana kalian bisa merepresentasikan pengetahuan ke dalam bahasa formal. Itu yang akan kita pelajari di 4 pekan pertama dan akan ada ujiannya di pekan kelima. Kemudian untuk sub CLO 2 itu cukup singkat. Ini sebenarnya masih mungkin bergeser ya. Bisa jadi tidak hanya 2 minggu tapi 3 minggu. Jadi bisa jadi turun ke bawah sebanyak 1 pekan. Itu terkait, tapi materinya tetap sama, itu terkait RDF, RDFS, Sparkle, Publishing Web Data, itu masuknya di sub CLO 2 dan akan ada ujiannya juga. Kemudian di sub CLO 3 itu terkait ontologi. Dan nanti akan ada tugas besar di 2 atau 3 pekan, kalian akan fokus di pengerjaan tugas besar. Dan nanti akan ada ujian juga untuk sub CLO 3-nya. Nah, untuk perkuliahan kelas ini selama 1 semester ke depan, tadi sempat saya mention kalau perkuliahan defaultnya itu dilaksanakan secara asinkron. Asinkronnya itu berupa konten yang akan saya post setiap minggu
paling lambat itu di jadwal kita di Sabtu jam 10.30. Paling lambat di situ, tapi mungkin saya upload sebelum itu. Setiap saya mengupload konten baru, saya akan mengumumkannya di di Telegram juga ya, di grup Telegram. Dan konten yang akan diberikan itu akan ada video dan ada kuis yang embed di dalamnya. Dan untuk menyatakan kalau kalian hadir pada suatu minggu, kalian wajib menonton video tersebut dan mengerjakan kuisnya dan mendapatkan minimal 80 untuk kuis yang ada di dalam video tersebut. Selain itu, kalian wajib untuk menjawab nanti ada 2 pertanyaan saja, 2 pertanyaan singkat terkait apa yang kalian pelajari pada minggu ini dan apa kesulitan yang kalian rasa di perkuliahan minggu tersebut. Kalian wajib menjawab 2 pertanyaan itu di refleksi perkuliahan, dan kalau kalian mengerjakan 2 hal ini, maka kalian akan dianggap hadir pada minggu tersebut. Dan deadline untuk kedua hal ini itu adalah hari Jumat di minggu berikutnya. Kemudian selain video dan juga pengisian refleksi perkuliahan, itu akan ada tugas atau kuis yang akan diberikan dan akan dibuka selama 1 minggu penuh. Bentuknya bisa jadi esai, bisa jadi multiple choice, multiple answer, bisa jadi short answer. Dan ya latihan atau kuis ini akan dibuka selama 1 minggu penuh. Dan ujian nanti setiap akhir CLO kita akan ada ujian, dan ujian itu dibuka selama 2 minggu. Untuk ini adalah bobot penilaian kita untuk tugas atau kuis itu total nanti sekitar 35%. Kemudian untuk ujian itu 35% dan tugas besar itu 30%. Dan mungkin kalian sudah sempat dengar juga dari mata kuliah lain kalau mulai semester ini ada perubahan batas bawah untuk indeks A dan AB. Dulu biasanya indeks A itu batas bawahnya 80, tapi sekarang jadi 85. Dan untuk AB biasanya itu adalah 70, sekarang menjadi 75. Jadi ada perubahan rentang nilai di A dan AB. Untuk B sampai E sih seingat saya masih sama ya. Tadi kalian bisa lihat ada beberapa jenis assessment yang akan kita punya di mata kuliah ini. Nanti akan ada quiz yang embed di weekly video. Kemudian ada exercise yang sebenarnya di LMS berupa quiz juga ya. Itu bisa berupa esai, bisa berupa multiple choice, multiple answer, bisa berupa short answer questions. Dan dia dibuka selama 1 pekan penuh, dan dia nggak bisa diganti kalau kalian kelewat pengerjaannya. Jadi tidak ada susulan untuk latihan ataupun kuis, tidak ada susulan dan tidak ada remedial untuk exercise ataupun untuk kuis. Untuk ujian ini dilaksanakan setelah akhir setiap sub CLO dan dia dibuka selama 2 pekan. Untuk ujian mungkin akan dibuka untuk mereka yang nilai ujiannya di bawah 50, tapi maksimalnya juga itu adalah 50. Jadi maksimal hasil setelah remedial itu adalah 50. Dan dengan syarat kehadiran itu minimal 75%. Oke, jadi untuk ujian nanti akan ada remetnya untuk yang di bawah 50%, tapi dengan syarat kehadiran itu minimal 75%. Dan nanti akan ada tugas besar boleh dikerjakan boleh individu ataupun boleh berdua, dan batas waktunya itu adalah di pekan ke-15, akhir pekan ke-15 pengumpulannya,
tapi bisa dikerjakan sebelumnya, bisa dikumpulkan dari sebelumnya. Untuk grup project-nya kemungkinan baru akan dijelaskan di pekan ke-10. Oke, sebelum saya masuk ke pengantar terkait materi ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk perkuliahan? Tidak ada ya? Oke, jadi untuk kuliahan kita, representasi pengetahuan seperti namanya, di sini kita akan mengambil pengetahuan bisa dari beberapa sumber dan kita berusaha untuk merepresentasikannya sehingga kita bisa membangun suatu sistem yang dapat mengolah pengetahuan tersebut. Intinya seperti itu. Nah, prosesnya itu sering disebut juga sebagai knowledge engineering. Pengetahuan sendiri itu kan sebenarnya bisa macam-macam ya. Bisa dari familiarity, bisa dari awareness ataupun pemahaman dari seseorang atau sesuatu. Misalnya terkait fakta, bisa jadi informasi, deskripsi ataupun kemampuan. Dan ini biasanya didapatkan dari pengalaman ataupun dari pendidikan. Bisa dari receiving, discovering, ataupun dari learning. Nah, kalau misalnya kita untuk mendapatkan pengetahuan itu biasanya dimulai dari data. Data raw, kita punya data, itu adalah pengetahuan yang sifatnya itu paling dasar. Jadi tidak banyak hal yang bisa kita tarik kesimpulannya dari data. Ataupun kalau kita mau tarik kesimpulan, itu akan perlu banyak pengolahan tertentu. Nah, lebih atas lagi, di hierarkikalnya kita punya informasi. Kalau informasi itu dari data yang kita punya, misalnya datanya, kita punya database terdiri dari beberapa row. Nah, kita di situ sudah mengetahui relasi apa saja sih yang dari setiap row yang ada misalkan. Jadi sudah ada relasi antar elemen yang ada pada data. Jadi datanya itu kita sudah tahu konteksnya itu apa sih? Itu bisa kita bilang informasi. Jadi informasi apa sih yang bisa didapatkan dari data? Kemudian ada knowledge di atasnya lagi. Kalau knowledge itu lebih dalam lagi, dia sudah di-organize information-nya. Kita sudah punya arti di situ. Kita bisa menyimpulkan sesuatu dari situ. Dan lebih atas lagi itu ada wisdom, di mana dia merupakan pengetahuan yang telah teraplikasikan. Makin ke atas, untuk membuat sistemnya itu kompleksitasnya makin berat. Tapi setelah kita mempunyai sistem tersebut, proses yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan akan semakin mudah. Pengetahuan sendiri itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ada meta knowledge, itu knowledge about knowledge. Ada declarative knowledge, knowledge about something. Terus procedural knowledge, knowledge terkait bagaimana sesuatu itu dilakukan. Causal knowledge itu adalah pengetahuan terkait mengapa sesuatu itu terjadi. Dan conditional knowledge itu terkait kapan sesuatu itu bisa terjadi. Relasional itu terkait hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dari knowledge ini juga kita bisa bagi menjadi beberapa jenis, ada yang taksit, ada yang eksplisit. Kalau misalnya taksit, dia itu bersifatnya lebih berdasarkan pengalaman atau ke involvement pada sesuatu. Jadi susah untuk ditransfer si pengetahuannya. Karena orang lain yang ditransfer itu tidak terjun sendiri ke situ. Sedangkan kalau yang eksplisit itu dia lebih mudah untuk ditransfernya. Karena kita pun mungkin dapat pengetahuannya dari sesuatu yang eksplisit. Misalnya membaca sesuatu, ya kita bisa transfer dengan tulisan lagi. Misalnya seperti itu.
Bisa juga dibagi menjadi theoretical dan praktikal, cukup jelas dari namanya. Ada yang individual dan juga sosial. Kalau individual berarti dia itu berlakunya hanya di satu individu saja. Bisa jadi knowledge yang ada di A dan knowledge yang ada di B itu beda, walaupun mereka berdua itu sama-sama teman, sahabat dari kecil sampai besar misalnya selalu bersama-sama, tapi bisa jadi pengetahuan mereka miliki itu tetap berbeda. Sedangkan kalau social knowledge itu ada di grup tertentu. Jadi dia dipahami secara sama, setara oleh semua orang yang ada dalam suatu grup. Ini kalau kalian lihat ada taksonominya. Kalau taksit knowledge itu dia sifatnya lebih ke personal dan konteks spesifik. Dia lebih susah untuk ditransfer. Kalau eksplisit itu lebih mudah ditransfernya. Di antara taksit dan eksplisit juga sebenarnya ada implisit dan juga untuk yang taksit, untuk yang eksplisit itu juga bisa dibedakan menjadi non-codified dan juga codified. Jadi codified itu yang sudah benar-benar tertulis di situnya. Dari levelnya juga bisa dibedakan shallow knowledge dan juga deep knowledge, yang dangkal dan juga yang dalam. Contohnya kalau misalnya kita ngomongin tentang suatu kendaraan, kalau yang shallow itu misalkan kita punya pengetahuannya kalau misalnya gasolinnya itu habis, maka si mobilnya tidak akan bisa berjalan. Itu saja. Tapi kalau lebih deep lagi knowledge yang kita punya, kita tahu kenapa sih dia itu tidak bisa jalan. Karena di sini dari kita punya gas tanknya, dia menyimpan gasolin, kemudian dari gas tank itu ada gas pump yang memompa gasnya itu ke karburator dan seterusnya sampai akhirnya karnya bisa di start. Ini lebih dalam lagi. Tentunya nanti pengetahuan yang bisa kita ekstrak dari sini akan lebih banyak lagi. Dan knowledge engineering sendiri itu intinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan mengintegrasikan pengetahuan yang ada di dunia nyata ke dalam sistem komputer. Gunanya apa? Gunanya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang biasanya itu memerlukan human expertise, tapi karena sekarang human expertise-nya sudah kita simpan di dalam komputer, maka tanpa melibatkan human expertise itu, kita pun sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi dia itu terkait pada technical, scientific, dan social aspek. Bisa jadi terkait building, maintaining, dan menggunakan knowledge based system. Dan dia juga mentransfer human knowledge ke dalam suatu sistem yang kita namakan sebagai knowledge based system. Ada beberapa tahapan di dalam knowledge engineering. Yang pertama pastinya kita harus mengetahui atau memahami tugas kita apa sih. Kemudian kita gather si relevant knowledge-nya. Kemudian kita tentukan vocab yang akan kita gunakan untuk menyimpannya di dalam sistem. Biasanya ini membutuhkan formal language. Salah satu yang bisa digunakan itu adalah first order logic atau FOL. Kemudian kita encode pengetahuan yang kita punya itu sehingga bisa dipahami oleh sistem. Kemudian kita encode juga deskripsi oleh dari si sistem, dari permasalahan tersebut, dan kita query apa sih pertanyaan yang ingin dijawab. Kemudian nanti sistem bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan tentunya kita harus melakukan validasi untuk pengecekan apakah jawaban itu benar atau tidak.
Atau secara umumnya kita juga bisa membagi proses knowledge engineering ini ke dalam 5 step utama. Yang pertama knowledge acquisition, yang kedua knowledge validation dan verification, yang ketiga knowledge representation, yang keempat inferencing, dan yang terakhir itu explanation and justification. Yang pertama tadi acquisition. Kalau acquisition itu seperti namanya, kita ingin mengakuisisi pengetahuan. Source-nya bisa macam-macam, bisa dari manusia, bisa dari non-manusia seperti dokumen-dokumen atau video atau files dan seterusnya. Untuk cara menggathernya itu juga tentunya macam-macam, tergantung dari jenis media atau sumber knowledge yang kita punya. Bisa jadi dari experience, bisa jadi dari printed media, bisa jadi dari experts, bisa jadi dari satellite broadcasting. Beberapa tekniknya itu adalah misalnya interview ke human expertise atau self report. Kalau itu dari pengalaman kita atau pengalaman seseorang, kita baca reportnya seperti apa. Atau misalnya kita punya suatu data, kita bisa melakukan organizing entities yang ada di hierarki, ataupun dari data tersebut kita bisa melakukan card sorting, atau kita bisa membuat diagram base-nya, misalnya dengan menggunakan UML. Kemudian tadi langkah yang kedua, setelah kita sudah mempunyai pengetahuannya, setelah kita knowledge-nya itu sudah diakuisisi, kita bisa membuat knowledge representation. Nah, di sini inilah yang akan kita pelajari di sub CLO 1. Bagaimana kalian bisa merepresentasikan bahasa manusia yang biasanya ada di pengetahuan, itu bagaimana kita merepresentasikannya ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin tanpa adanya ambiguitas. Itu yang paling penting, karena kalau misalnya bahasa manusia itu rawan terjadi ambiguity. Untuk menghindari itu, kita harus mengubahnya menjadi bahasa formal. Salah satu contohnya itu adalah menggunakan first order logic, FOL. Tapi nanti kita akan belajar juga terkait fragment dari first order logic ini yang dinamakan dengan description logic. Nah, pengetahuan yang kita punya itu kita bisa representasikan ke first order logic. Selain itu, kita juga bisa mendefinisikan production roles, di mana ini adalah memformalisasikan pengetahuan yang ada ke dalam rules if then, jika maka. Nanti dari sini kita bisa menggunakan inference engine untuk mengambil kesimpulan terkait sesuatu. Yang ketiga ada ontologi. Ini yang akan kita pelajari di subcal O3. Itu akan memberikan formal naming dan juga definition dari kategori, properti, dan relasi antara konsep, data, entitas, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan first order logic itu mengasumsikan kalau dunia ini isinya itu adalah objek, relasi, dan juga fungsi. Objeknya bisa macam-macam, bisa berupa orang atau tempat, organisasi, dan seterusnya. Relasi juga bisa hubungan antara dua orang, hubungan antara orang dengan tempat, hubungan antara orang dengan organisasi, hubungan dengan organisasi dan tempat, bisa macam-macam. Yang pasti relasi itu adalah hubungan antara dua objek. Sedangkan fungsi itu adalah fungsi tertentu dari suatu objek. Contohnya, ini adalah contoh first order logic. Mungkin kalian kalau di logika matematika dulu mengenalnya sebagai logika predikat ya. Itu adalah first order logic juga.
Nah, misalnya di sini all professors are people, kita punya kata-kata ini dan kita ingin mengubah dia ke first order logic. Kenapa ke sini? Karena dia bisa di-encode ke komputer nantinya. Dan tidak ada ambiguitas di sini. Misalnya ini juga everyone is a friend of someone, kita bisa merepresentasikannya seperti ini. Di pekan depan kita akan review lagi terkait first order logic ini. Jadi kalian bisa mengingat kembali bagaimana kalian bisa mentranslasikan suatu kalimat ke first order logic. Kemudian selain merepresentasikan seperti itu, kita juga bisa mendefinisikan rules yang ada pada dunia ke dalam first order logic. Biasanya itu dalam bentuk if dan. Contohnya di sini adalah keterkaitan antara BMI dengan kelas kesehatan seseorang. Jadi ada BMI, kalau misalnya ada di antara berapa, maka dia itu kategorinya masuk ke health weight misalnya dan seterusnya. Dan ataupun kalau misalnya ada alergi tertentu, maka rekomendasinya yaitu untuk apa dan apa. Nah, tadi yang terakhir itu adalah ontologi. Kalau ontologi, intinya kita mengklasifikasikan objek-objek yang kita punya dan kita definisikan juga relasinya, ataupun kalau ada hierarki, kita definisikan hierarkinya, dan seterusnya. Jadi apa yang bisa kita definisikan? Kita definisikan berdasarkan aturan ontologi. Ini akan kita bahas di subjek O3. Nah, dari sini contohnya misalkan mungkin kalau kalian dulu di matematika diskrit itu taunya node itu bisanya cuman jadi kota aja misalnya. Kalau kita ngomongin tempat bisa jadi tempat aja. Atau misalnya node itu cuman bisa jadi pokoknya satu jenis tertentu. Nah, sebenarnya kalau di ontologi kita bisa merepresentasikan atau kita bisa punya dua node dengan jenis berbeda. Misalnya aja di sini kita punya Italy, Germany, France, England, Amerika, itu adalah jenis node untuk country. Terus kita punya yang lain, misalnya mushroom topping, meat topping, dan seterusnya itu adalah untuk topping misalkan. Dan di sini kita juga bisa punya hierarki. Jadi misalnya country, itu di bawah country yang atau yang termasuk country itu adalah France, England, Amerika, Germany, Italy, dan seterusnya. Jadi intinya di ontologi ini itu adalah penggambaran semua objek yang kita punya dan bagaimana hubungan objek tersebut. Hubungannya bisa macam-macam, bisa satu level, bisa juga punya hierarki, bisa juga berupa rules, dan seterusnya. Sesuai kebutuhan. Nantinya kita akan bisa punya inference engine juga. Inference engine itu adalah program yang mengeksekusi pengetahuan yang sudah tersimpan sehingga kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Misalnya di production rule yang sebelumnya kita udah bikin, yang tadi contohnya MI itu, kan itu ada if sesuatu dan sesuatu. Nah, di sini kita punya if A dan B misalnya, dan dengan menggunakan inference engine, ini kita bisa menggunakan rules-rules yang umum ada di logika matematika. Contohnya misalkan modus ponens. Di modus ponens kita tahu kalau misalnya kita punya aturan ini dan kita tahu kalau A itu benar, maka apa yang bisa kita simpulkan? B itu benar. Atau kalau misalnya kita tahu B itu salah, maka kita bisa menyimpulkan A itu salah. Oke, jadi dengan menggunakan inference engine tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa fakta baru. Karena itu kita bisa menarik kesimpulan dari situ. Inference engine ini sendiri ada beberapa cara. Ada yang bersifat forward, ada yang bersifat backward, data ataupun goal driven. Nanti kita akan mempelajari dua-duanya. Tapi intinya kalau forward chaining
itu lebih ke data driven, sedangkan kalau backward itu lebih ke goal driven. Di kayaknya pekan depan kita udah bisa langsung mempelajari dua-duanya juga deh. Selanjutnya ada explanation dan justification. Itu intinya lebih ke kayak pengecekan bagaimana sih hasil kesimpulan yang diberikan oleh sistem itu, apa justifikasinya sehingga kesimpulan tersebut bisa dihasilkan. Knowledge engineering itu penting, terutama sekarang-sekarang ini lagi banyak diperlukan oleh perusahaan, karena kan knowledge itu evolves ya, dia terus berkembang dan sedangkan orang itu bisa jadi tergantikan. Dan makanya sekarang banyak perusahaan yang ingin membuat knowledge based system karena mereka itu sudah mempunyai terlalu banyak pengetahuan yang ada di database mereka dan mereka membutuhkan sistem yang bisa mereka gunakan untuk menjawab query mereka. Nah, itu bisa di-handle dengan menggunakan knowledge based system ini. Cuman ada beberapa masalah yang ada di knowledge engineering itu terkait complex information dan juga knowledge itu difficult to observe, apalagi kalau data yang kita punya itu berantakan. Nah, itu kan pastinya harus kita rapihkan dulu. Belum lagi kalau beda template, nggak ada template yang khusus, itu pasti akan susah untuk dicerna oleh manusia aja susah, apalagi kita perlu transfer juga ke sistem. Belum lagi kalau misalnya kita mau ekstrak knowledge dari human expertise, itu juga kan kalau kita wawancara lebih dari satu orang, bisa jadi mereka berdua punya pendapat yang berbeda. Bisa juga, ini yang tadi juga sih, yang kita punya itu pengetahuannya macam-macam, enggak dalam satu format yang sama. Itu perlu penggabungannya, perlu teknik-teknik tertentu juga. Dan tools yang bisa kita gunakan untuk membuat knowledge based system ini juga masih terbatas. Bahasa formal yang bisa kita gunakan itu lebih terbatas lagi. Tadi di slide sebelumnya dicontohkan dengan menggunakan first order logic, tapi kenyataannya di banyak tools yang ada itu disediakannya dalam description logic. Makanya nanti kita akan belajar terkait description logic juga. Seperti itu. Dan nanti dengan menggunakan knowledge engineering itu kita bisa mendapatkan knowledge based system. Intinya knowledge based system itu adalah pengetahuan yang sudah kita store dan kita tambahkan inference engine yang tadi sehingga dia bisa menjawab atau menyelesaikan permasalahan tertentu berdasarkan knowledge yang sudah tersimpan. Jadi kalau si knowledge base-nya itu knowledge yang sudah tersimpan bisa berupa fakta-fakta yang ada, rules yang ada, fungsi yang ada, dan seterusnya. Sedangkan inference engine-nya itu yang tadi kita menggunakan apa yang kita punya di knowledge base, kita gunakan rules yang ada, rules dasar di logika matematik, dan kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi lebih ke reasoning-nya di inference engine. Knowledge base itu isinya bisa macam-macam. Bisa mulai dari fakta, function, events, definition, relationship, dan seterusnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk pekan ini. Nanti di pekan depan kita masuk ke pembahasan subcal O1 terkait bagaimana kalian bisa merepresentasikan suatu pengetahuan dengan menggunakan logika order pertama atau first order logic, dan bagaimana kalian bisa melakukan penalaran sederhana dari pengetahuan yang ada. Seperti itu. Untuk sampai saat ini sebelum saya absen, ada yang mau bertanya? Sebelum Aman, Bu. ya, ada yang mau bertanya? Ya, Bu, aman.
Oke. Sebentar, saya siapkan absennya dulu ya, lupa. Oke, silakan di-scan untuk QR code-nya ya. Kalau ada yang tidak berhasil, nggak masalah, nanti saya cek manual juga. Oke, saya coba cek manual ya. Oh, belum ada yang berhasil. Diki Iskandar, Hadir, Bu. Ulil Iqbal, Fajar Rizky, Fahmi Imam, Muhammad Rafli, Majidi, Itmam, Fardina, Muhammad Nur, Agnia, Muhammad Rizky, Muhammad Afik, Hadir, Bu. Firda, Hafid, Adani, Syahrani Nur, Ryan, Cantika, Hadir, Bu. Robiatul, Desi Dwi, Hadir, Bu. Aubrey, Gloria. Hadir, Bu. Oke. Ini ada yang belum masuk ke sistem kayaknya ya. Itu nanti paling di pekan depan. Setelah kalian masuk ke sistem, lapor aja ke saya ya. Silahkan di SS sekarang. Nanti kalau misalnya minggu depan sudah masuk ke sistem, silahkan japri saya untuk mengupdate
presensinya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Oke, kalau Ibu, gitu maaf. ya boleh. Aubrey hadir, cuma tadi nggak bisa on mic. Oh, oke. Nomor berapa ya? Oh, Di ini bawah. 20 ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Bu, maaf Bu, Ya, tadi saya hadir, ada nih. Cuman oke. tadi dipanggil sebentar. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Oke, jadi yang tadi belum ada daftar namanya di daftar hadir, silahkan di SS ya untuk kita update di pekan depan. Oke, kita ketemu lagi secara asinkron mulai pekan depan. Tadi seperti yang saya sampaikan, defaultnya adalah asinkron. Kecuali kalau ada request untuk sinkron, kita mungkin bisa menjadwalkan kembali untuk asinkronnya. Terima kasih semuanya. Silahkan cek update-nya di LMS untuk di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.